Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran, serta pemahaman dari materi-materi yang akan kita pelajari nantinya. Gesturing of praying, bow of head, praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tematik materi atau mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu IPS. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Fajar sudah membahas sedikit tentang peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk hari ini kita akan fokus kepada peran Indonesia dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Perlu Fajar ulangi kembali bahwasanya Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang mendirikan organisasi Asia Tenggara atau disebut dengan ASEAN. Yang mana pendirian tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tentunya setelah Indonesia merdeka ya. Nah, pendirian tersebut dilaksanakan di Bangkok atau di negara Thailand, ya kan? Jadi pada tanggal tersebut di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 ada 5 negara yang di dalamnya ada Indonesia mendirikan sebuah organisasi yang disebut ASEAN. Adapun peran serta Indonesia dalam ASEAN nanti kita akan bahas 6 peran. Ya, yang pertama adalah merupakan salah satu dari 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Ya, jadi yang mana Indonesia saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama Adam Malik. Pada saat pendirian ASEAN atau tepatnya deklarasi Bangkok, itu ada beberapa isi deklarasi yang menjadi dasar atau tujuan berdirinya ASEAN. Ada 5 ya. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas global. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Untuk materi ini, anak-anak bisa lihat di halaman 20 ya. Bisa dilihat di halaman 20, nanti ada materi tentang peranan dan posisi Indonesia dalam ASEAN. Kemudian yang kedua, peran serta Indonesia yang kedua adalah penyelenggaraan KTT. Kalau kepanjangannya yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Pertama ya, jadi pertama kali. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, tepatnya di Bali. Kemudian yang ketiga, menginisiasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang mana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya MEA ini jika anak-anak memiliki barang di Indonesia atau menciptakan produk kemudian ingin menjualnya ke Singapura atau di Malaysia, pokoknya negara-negara yang ada di kawasan ASEAN itu akan lebih mudah
dalam pengurusan administrasi dan lain-lain akan dipermudah. Begitu juga dengan orang Thailand, orang Vietnam menjual barangnya ke Indonesia juga akan dipermudah dengan adanya MEA. Dan yang keempat adalah penyedia fasilitas perdagangan ASEAN. Pembentukan National Single Windows atau NSW, kemudian mengelola alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI 1 dan 2 sebagai jalur kapal niaga. Dan yang terakhir adalah menginisiasi kawasan damai, bebas, dan netral. Ini juga kemarin sudah Pak Hajar terangkan di kerjasama ASEAN ya di bidang politik. Baik, ya, itu saja Nana yang bisa Pak Hajar jelaskan hari ini. Ya, bahasanya kita tadi sudah membahas tentang peranan dan posisi Indonesia dalam ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Selanjutnya untuk evaluasi, anak-anak bisa buka halaman 21. Di situ ada ayo berlatih, ada 5 pertanyaan. Nanti silakan dijawab sesuai dengan apa yang Pak Fajar jelaskan, atau kalau mungkin Pak Fajar menjelaskannya masih kurang lengkap, bisa dibaca kembali di buku LKS halaman 2. Baik, itu saja. Setelah ini anak-anak bisa kerjakan. Setelah mengerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke Pak Fajar. Mengerjakannya lebih baik di buku tulis ya, karena di LKS itu ruangnya sempit sekali. Jadi kalau anak-anak kerjakan di situ nanti terkesan kurang rapi. Jadi kerjakannya di buku tulis. Jika sudah, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke Pak Fajar. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head, praying after study. Alhamdulillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.